Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, cahaya hatiku, ya sekolah itu menyenangkan, ya dalam liburan, bukan liburan ya, dalam sekarang bukan serasa libur ya, padahal sudah masuk sekolah ya, karena kita di rumah belajar di rumah daring ya seperti homeschooling aja ya. Yang membantu atau yang membimbing adalah orang tua. Ya kita kerjasama aja orang tua dengan guru, jadi bisa tercipta. Sekarang sudah situasi, ibu juga tahu keadaan kalian, keadaan orang tuamu ya, dengan mulai daring ini ya kita ambil banyak positifnya juga ya. Di rumah orang tua juga jadi lebih memperhatikan kalian untuk belajar ya. Biasanya mungkin menyerahkan atau biasanya tidak begitu memikirkan, sekarang memikirkan bagaimana pelajarannya sudah sampai di mana. Terima kasih pada orang tua yang ikut membantu ya perkembangan belajarnya di rumah. Ya kan kemarin masalah ibu kan menerangkan masalah kamu harus buat catatan harian atau buku harian atau agenda harian ya. Apa sih tugasnya, apa keuntungannya kita dalam membiasakan diri dalam membuat agenda. Agenda itu adalah sebuah catatan ya, catatan yang bagaimana bisa mendisiplinkan diri ya, dengan membuat agenda supaya kita bisa berdisiplin diri dengan waktu ya. Jadi gimana ya, sekarang kemarin sudah bikin buku agenda, ditulisin dalamnya ya, ditulisin dalamnya, diisi ya, dengan catatan-catatan kalian yang akan sudah berjanji ya dengan saya menulis ini supaya dikerjakan ya. Di sini misalkan ibu pandu ya, ini tuh karena pemula ya, kita bikin tulisan kan bingung apa yang dituliskan nanti ya. Kita sama-sama misalkan dari jam tadi bangun kita mandi ya, kita mandi ceritakan saya mandi bersih memakai sabun ya, menggosok gigi, silakan ceritakan, tuangkan ke dalam tulisan. Ingat-ingat lagi tadi yang kamu kerjakan waktu mandi itu apa ya gitu, ceritakan saja ya gitu, jangan sesuai dengan jujur, sesuai dengan yang tadi kamu lakukan ya. Nah setelah itu apakah sudah selesai itu kamu berpakaian dengan rapi. Saya pakai rapi ya, walaupun kamu di rumah dari ngerjakannya, tetapi tetap kamu berpakaian dengan rapi. Mau pakai seragam sekolah juga nggak apa-apa, lebih baik kan nggak dipakai serasa saya bersekolah, pakai seragam sekolah ya, siap untuk menerima pelajaran dari ibu ya. Lalu sarapan dulu, biasakan pagi-pagi sarapan ya, kamu biasakan dengan sarapan, kamu tulis semua di buku catatanmu, di buku harianmu ya, di buku agendamu itu. Dan jangan lupa, apa yang penting adalah selalu berdoa. Biasakan setiap hari selalu berdoa, mau belajar, mau tidur, mau makan ya, segala hal selalu berdoa, baca bismillah, doanya mau belajar apa ya, kamu sudah diajari ya untuk doa belajar, minta supaya kamu jadi anak yang pandai-pandai ya, tuh ya. Doa, setelah doa belajar kamu tuliskan lagi semuanya di buku agenda harianmu ya, catatan harian, sambil praktek menulis sambil dipraktekkan, itu kan hebat ya. Ya ibu percayalah kalian bisa, ibu percaya kalian bisa, dan harap kalian positif ya, saya bisa mengerjakan itu, saya bisa karena ibu hanya membantu, tapi kalianlah yang menentukan, kaliannya yang nanti yang akan merasakan dari manfaatnya membuat agenda atau catatan harian ini ya. Jadi usahakan jangan sampai kegiatan yang dilakukan itu terlewati dengan tidak terlewati ya, harus dengan baik sesuai perencanaan ya. Jadi penuhi agenda itu ya, mulai mendisiplinkan diri, setiap hari ditulis gitu ya, tulis ya. 3, memperkuat komitmen kita harus kuat. Saya ingin terus menulis, ya gitu. Kalau ada yang nggak ngerti atau bahasa yang baik, penulisan baik, baca ya. Ya, jadi udah memikirkan yang akan ditimbulkan dalam melaksanakan dengan membuat kamu catatan itu,
dampaknya apa. Nanti bisa dibuka-buka lagi, oh ya kemarin saya pantas tidak tidak bisa ini karena saya kelewat dengan ini, saya tidak disiplin. Itu untuk mendisiplinkan diri ya. Dan jangan lupa kalau sudah berdoa belajar, jangan lupa biasakan untuk membaca ya. Ambil buku ya, di sini banyak, contohnya ibu ini buku baca. Bacakan setiap hari, kalau bisa setiap hari bisa membaca sampai 10 halaman ya, supaya kamu biasakan senang baca. Karena ingat, buku itu adalah gudang ilmu. Buku adalah gudang ilmu ya. Jadi dengan buku kita akan bisa mengetahui dunia ya, bisa mengetahui seorang. Ini contohnya ibu yang bacakan, yang ibu baca sekarang itu lagi tentang Bapak Apandi. Siapa Apandi itu? Kalau kalian nggak tahu ya, kenapa ibu baca yang namanya Apandi? Apandi itu adalah seorang pelukis ya, seorang pelukis. Dia kesenangannya dia menggambar di sekolah ya. Jadi untuk menggambar itu dia sangat senang, gambar-gambarnya bagus ya. Itu ya, ini dibaca ya. Ibu sudah membaca, kalian juga ikuti ya. Baca ya, baca terus. Pertama kamu akan melancarkan dalam membaca. Yang kedua, kamu juga akan banyak mengetahui tata bahasa ya, biasa dipergunakan dalam bahasa buku ya. Kamu sudah banyak pembendaharaan kata, juga akan meluaskan ilmu pengetahuan kalian ya. Banyak membaca ya. Karena jarang sekarang tuh hampir banyak malas membaca ya. Padahal buku-buku banyak tapi malas untuk membaca ya. Nah, itu untuk kalau ingin jadi orang sukses rajin baca ya. Menjadi pintar harus rajin membaca. Ya mau tidak mau. Jadi supaya teratur ya. Jadi tidak banyak waktu yang sia-sia ya dengan semua yang kamu tuliskan, kamu kerjakan, kamu targetkan ya. Jadi pribadi yang teratur ya, pribadi yang teratur. Itu mungkin untuk masalah untuk kegiatan penulisan buku agendanya ya. Coba teruskan tiap hari, isi bukumu ya. Dan ibu harap ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, dengan buku catatan, dengan buku agenda atau apapun ya, pokoknya yang kamu tuangkan dalam tulisan itu bisa menjadi sebuah karya, suatu kamu bisa membuahkan karya dan jadi sebuah buku juga dari hasil kamu tulisanmu. Bisa jadi bisa inspirasi orang lain, karena setiap manusia itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Sekian dulu, nanti lanjut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Cahaya hati, suka itu menyenangkan.